Hai semua, terima kasih udah mampir lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru mampir, hai, perkenalkan, nama aku Heidi. Aku bikin swatch, review, dan juga tes ketahanan produk-produk makeup yang aku syutingnya di bawah cahaya matahari, tanpa ring light, tanpa diva light, tanpa filter, dan juga dengan settingan kamera yang otomatis aja, supaya kita bisa sama-sama lihat warna dan tekstur asli dari produk-produk yang aku coba ini di bawah cahaya matahari. Nah, kalau cara penjelasan aku cocok sama teman-teman, please banget subscribe dan nyalain notification bell-nya supaya kalian langsung terupdate waktu aku upload video baru. Nah, minggu lalu tuh aku sempat ngeliat iklan di Instagram yang menggoda banget. Aku bener-bener keracunan banget karena di situ tuh iklannya bener-bener kayak yang tadinya mukanya ada teksturnya gitu, entah dia bolong-bolong atau bekas jerawat gitu, dipakein krim ini tiba-tiba tuh jadi kayak dewy tapi mulus gitu. Aku tahu sih sebenarnya itu kan pasti ada permainan editing, pasti ada permainan cahaya juga, tapi nggak tahu kenapa aku kayak penasaran banget, kepengen nyobain si filtering cream ini, karena kalau misalkan ini works, itu tuh kayak bikin kerjaan aku lebih mudah gitu nggak sih, kalau ada yang bertekstur atau ada dark spot kan aku jadi nggak harus nutupin pakai concealer, nggak harus bikin berlayer-layer gitu kan, tinggal pakai ini sama pakai foundation tipis-tipis aja. Tapi kalau ini bener-bener bisa memfilter pori-pori, bekas jerawat, flek hitam, apapun tekstur di muka, aduh, aku pasti akan sayang banget. Nah, supaya aku nggak penasaran, jadi rencananya aku akan pakai si filtering cream ini sebelah sini. Dan yang sebelah sininya aku biarin aja. Ini kulit aku bener-bener nggak pakai moisturizer, nggak pakai apa-apa deh, bener-bener habis cuci muka, that's it. Terus akan ada 4 foundation juga yang aku cobain. Aku tahu sih sebenarnya si Dewy Cell ini kan pasti kepengennya finishnya dewy ya, tapi aku penasaran kalau dia ditimpa sama matte poreless foundation kayak gimana hasilnya. Jadi nanti yang pertama aku akan coba Dewy Cell plus Matte and Poreless Foundation dari Maybelline. Abis itu untuk yang satin finish aku akan pakai Face Base by Lizzy Para. Terus untuk cushion yang glowing dan dewy efeknya aku akan pakai Beauty Queen by Mustika Ratu. Abis itu untuk press powdernya atau powder foundation aku akan pakai Lucky Cosmetics. Nah, setelah itu baru nanti aku akan baca apa klaim-klaimnya dari si Dewy Cell dan kita bisa review bareng-bareng apakah sesuai dengan apa yang aku rasain. Dia warnanya kayak putih tapi ada hint of pinknya gitu. Rasanya sih kayak krim biasa aja sih, cuma dia agak nggak terlalu creamy banget. Rasanya tuh agak-agak kayak ada semi gelnya gitu kayaknya. Dan ini nyerapnya cepet banget. Tapi agak ada white cast-nya gitu ya kayaknya ya. Ya kan? Ini kulit aku yang asli dan ini yang aku pakein si Dewy Cell-nya. Dia jadi kayak ada sedikit hint of keputihannya, white cast gitu, tapi masih healthy glow sih. Dan dia tuh agak lembab, tapi nggak lengket. Dan lembabnya juga nggak lembab yang berlebihan banget. Finishnya enak sih di kulit. Tapi ini kan di kulit tangan. Mari kita coba di kulit muka. Sini aku pakai si Dewy Cell plus Matte and Poreless dari Maybelline. Yang sini nanti aku akan pakai Matte and Poreless-nya aja supaya kita bisa lihat perbandingannya sebelah-sebelah ya. Kemungkinan aku ngambilnya kebanyakan, tapi gak apa-apa, kita coba dulu aja. Ini tuh ada baunya gitu, tapi baunya kayak seger banget sih, nggak ganggu sama sekali. Aku sih ngerasa cocok-cocok aja sama baunya. Tipe-tipe kayak parfum yang seger-seger gitu. Oh, oh. Ternyata bener dia kayak ada putih keping-pingannya tuh kenceng banget. Aku sih nggak ngerasa dia menyamarkan si noda hitam aku. Tapi kalau untuk pori-pori, dia tuh memang kayak bikin si pori-pori aku tuh jadi terdiffuse gitu, atau kayaknya dia ngebounce cahaya gitu. Jadi si pori-porinya tuh nggak kelihatan legok ke dalam gitu kayaknya ya. Oke, jadi begini ternyata hasilnya. Ternyata walaupun tadi aku ngerasa kayak aku pakainya kebanyakan, dia ternyata nggak lengket sama sekali, bener-bener langsung nyerap gitu ke kulit. Dan rasanya tuh kayak nggak basah atau gimana gitu, cuma kayak ya kulitnya jadi lembab aja. Dan lembabnya juga nggak berlebihan. Sekarang aku mau langsung coba timpa aja sama Maybelline Fit Me yang matte and poreless. Ini aku pakai nomor yang 220, tapi kayaknya sih bakalan keputihan di aku. Karena aku kemarin habis syuting outdoor gitu dan memang kulit aku kebakar banget, parah.
salah juga sih syuting 2 hari di tengah sawah, dan aku nggak pakai sunscreen sama sekali karena sunscreen aku ketinggalan. Terus aku mau pakai sunscreen yang ada di makeup kit aku, tapi aku takutnya dalam keadaan kayak gini kan kita lagi berhadapan sama COVID, jadi aku takut nanti bekas-bekasan atau gimana. Jadi aku tahan aja deh nggak pakai sunscreen. Ternyata waktu ditimpa sama foundation, si warna keputihannya ini sih kayaknya sama sekali udah nggak ganggu ya. Langsung hilang aja. Karena aku mau langsung pakai yang sebelah sini aja. Oke, ini hasilnya pakai Dewy Cell dan Maybelline Fit Me yang matte and poreless. Oke, jujur menurut aku kayaknya tuh nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan banget sih antara yang pakai Dewy Cell sama yang tanpa Dewy Cell. Karena yang sini memang jelas sih agak sedikit lebih becek, tapi nggak yang gimana banget juga. Terus untuk pori-pori juga kok aku ngerasa kayak sama-sama aja ya. Maksudnya kayak nggak ada perbedaan juga sih di pori-pori aku. Dan si tekstur muka aku sebenarnya menurut aku sih tetap kelihatan juga. Tapi ya mungkin membantu sedikit kali ya untuk teksturnya. Tapi menurut aku yang ini juga nggak apa-apa juga sih teksturnya. Jadi aku kayak nggak ngelihat ada hal yang wah banget juga untuk si Dewy Cell Plus Matte Foundation ini. Maksudnya menurut aku kalau hasilnya cuma segini doang, kayaknya aku mendingan langsung pakai foundationnya aja deh, nggak perlu pakai si step tambahan Dewy Cell ini. Tapi mungkin si Dewy Cell ini memang nggak didesain untuk ditutup dengan matte foundation kan. Jadi sekarang aku mau nyobain aja langsung ke satin foundation pakai Face Base by Lizzy Para. Oke, ini dia hasilnya. Jadi di sini pakai Dewy Cell Plus by Lizzy Para Foundation, dan yang di sini aku pakai by Lizzy Para Foundation doang. Nah, aku ngelihatnya tuh kayak yang pakai si Dewy Cell ini tuh bener-bener emang lebih kelihatan lagi glowingnya daripada yang tadi waktu kita pakai si matte and poreless. Kelihatan banget di sini tuh bener-bener aku kayak becek banget, sedangkan yang sini tuh ya kayak healthy glow. Cuma lagi-lagi untuk masalah tekstur di kulit, aku nggak ngerasa ada perbedaan yang signifikan banget antara si Dewy Cell dan tanpa Dewy Cell. Menurut aku untuk filtering creamnya kayaknya memang kurang works. Aku ngerasa ini memang sekedar kayak dewy moisturizer atau UV filter gitu aja kali ya, bukannya bener-bener bisa kayak meminimize penampakan pori-pori, karena aku nggak ngerasa ada perbedaannya apa-apa sih sama pori-pori aku di kedua pipi aku ini. Untuk flek hitam juga aku ngerasa ya sama aja sih kayaknya. Flek hitam aku kan ada di area sini nih, yang warnanya keabu-abuan ini. Dan di sini aku juga ada flek hitam. Dan menurut aku finishnya dua-duanya sama aja sih. Jadi lagi-lagi menurut aku kayaknya si Dewy Cell ini kurang worth it untuk aku tambah ke rangkaian skin prep aku, karena aku ngerasanya aku tetap lebih suka finish yang satin finish tanpa Dewy Cell, karena menurut aku Dewy Cell ini ya cuma bikin dia lebih becek aja tapi nggak melakukan hal apapun dalam memfiltrasi atau memfilter si tekstur-tekstur di kulit aku. Jadi aku kayak nggak ngerasa worth it untuk nambah-nambah kerjaan aku gitu loh. Tapi nggak apa-apa, aku masih penasaran. Jadi aku masih mau nyoba lagi pakai BB Cushion dari Mustika Ratu. Oke, ini aku udah selesai pakai Dewy Cell-nya. Sekarang aku mau langsung aja pakai foundation atau BB Cushion dari Mustika Ratu. Oke, aku barusan menemukan ada sedikit kejanggalan. Oke, jadi gini. Dari tadi kan aku pakai brushnya si Bobbi Brown yang full coverage face brush. Dan pakai foundation kan tadi. Baru kali ini nih aku pakai BB Cushion ya kan. Nah, ternyata aku baru sadar si BB Cushion yang tanpa Dewy Cell, lihat deh, pori-pori aku kayak nggak sepenuhnya ketutup gitu loh sama si pad ini.
Sedangkan tadi waktu aku pakai padnya ini di sisi yang plus dewy cell tuh aku kayak nggak ngerasa kesusahan untuk nutup si pori-porinya gitu. Tapi si pori-porinya tuh memang ya langsung ketutup aja, sampai aku nggak ngeh juga gitu. Pas aku pakai yang tanpa dewy cell ini, aku baru ngerasa, loh, kok ya susah nutupnya. Ini setelah beberapa kali aku tap, kayak 4 layer kali ya aku pakai, aku baru ngerasa dia bener-bener ketutup pori-porinya sekarang. Sedangkan yang ini, tadi aku bener-bener kayak 1 layer aja udah langsung ketutup kan si pori-porinya. Oh. Ini aku mau coba samain dulu. Tapi kayaknya nggak usah 4 layer juga lah ya. Cuma biar nggak 1 layer banget juga aja untuk kita ngebedain. Karena tadi yang sebelah sini tuh berlayer-layer aku pakainya. Jadi paling nggak yang sebelah sini aku seimbangin dulu. Apa mungkin karena si Duisal ini produk Korea, dan di Korea kan kebanyakan orang memang pakai BB cushion kan? Apa mungkin karena itu jadinya si Duisal ini didesain untuk menutupi kekurangan si capnya BB cushion ya? Soalnya jujur selama ini tuh sebenarnya aku malas pakai BB cushion itu karena aku ngerasa dia tuh kayak susah untuk nutup pori-pori aku yang besar gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa effortnya tuh terlalu banyak, bener-bener harus di tap 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 gitu kan. Padahal kalau aku pakai kuas tuh aku bener-bener tinggal kelar gitu. Tapi ternyata kalau kayak gini, pas pakai dewy cell tuh tadi teman-teman lihat sendiri kan, aku tuh kayak cuma ya tap 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 aja dan selesai gitu. Sedangkan yang di sebelah sini bener-bener kayak aku ambil lagi, terus aku tap 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 lagi, ambil lagi, tap tap lagi, dan sampai tiba-tiba aku ngeh, kok ini di sini pori-porinya kayak udah langsung gampang banget ketutup. Padahal yang di sini tuh kayak di-tap lagi, di-tap lagi, di-tap lagi, masih ada yang nongol gitu si pori-porinya. Karena dari tadi tuh aku kayak sangsi kan, apakah bener ini produk bisa ngakalin tekstur di kulit atau enggak, karena aku nggak ngelihat ada perbedaannya juga. Tapi kok ternyata pas aku pakai BB cushion, kenyataannya kayak gini. Aku rasa bener deh, mungkin karena dia diciptain untuk ngakalin si BB cushion ya. Makanya aku suggest banget buat temen-temen yang suka ngerasa kayak sebenarnya suka banget sama finishnya foundation yang cushion, tapi ngerasa suka nggak ketutup pori-porinya, mungkin kalian bisa coba si filtering cream ini. Karena sekarang jujur aku juga lagi amazed banget kok ternyata works gitu. Oke, sekarang aku mau nyobain si dewy cell-nya pakai press powder. Oke, untuk press powdernya aku mau pakai dari Lucky yang warnanya Maya. Oke, ternyata untuk press powder dia juga ngaruh banget. Karena tadi waktu aku pakai di sisi muka aku yang pakai dewy cell tuh kayak nggak ada serpihan bedak sama sekali. Dia bener-bener kayak langsung nempel gitu, tapi nggak bercak-bercak juga. Bener-bener bisa langsung nutup dan nempel si bedaknya. Sedangkan di sisi yang tanpa apa-apa ini, tanpa dewy cell, bedaknya tuh kayak nggak gampang nempel gitu, dan tuh kayak banyak serpihan-serpihannya gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat di kamera, tapi sebenarnya setiap aku ngetap-tap si bedak ini, bedaknya tuh kayak berhamburan gitu. Nah, kalau untuk press powder, aku juga nyadar banget kalau dia tuh bener-bener kayak ngebantu si press powder menjadi lebih stay di tempatnya, di tempat yang kita tap. Dan dia kayak bikin press powdernya tuh ada sesuatu untuk bertengger. Karena untuk yang di sisi sini tuh kayak press powdernya tuh bener-bener nggak lengket gitu, dia cuma kayak nutup tipis banget. Sedangkan di sisi yang sini tuh kayak nutupnya tuh halus banget, walaupun ya coveragenya nggak setebel foundation dan BB cushion yang tadi kan, karena ini memang press powder aja gitu. Tapi sebenarnya ketika kita pakai press powder foundation, si dewy-nya sih kayaknya hilang sama sekali ya udah. Kayak bener-bener ya jadi matte aja gitu. Oke, sekarang kita langsung aja bacain klaim-klaimnya. Jadi, ini tuh aku beli di Shopee seharga 240.000. Tone Up, brightening effect dari niacinamide acid, dan bright kapsulnya mencerahkan kulit kusam sesuai tone asli kulit. Enggak sih. Maksudnya kalau mencerahkan ya mencerahkan aja, tapi nggak sesuai sama tone asli kulit aku juga. Warna asli kulit orang Korea ya bener. Tapi kalau untuk kita orang Indonesia agak sedikit off. Soothing, kandungan vitamin C dari bunga teratainya membantu memperkuat barrier kulit dan menenangkan kulit. Oke. UV protection,
SPF 50 plus PA++++, plusnya ada 4, melindungi kulit dari sinar UV yang mengakibatkan freckles, kerutan, penuaan, dan sunburn. Oke, menggunakan gel trapping teknologi untuk tekstur lembutnya. Pantesan tadi aku pas pakai di tangan tuh aku ngerasa dia kayak nyerapnya tuh kayak nyerapnya gel gitu, tapi nggak bener-bener gel banget sih. Teknologi gel trapping yang digunakan membuat tekstur krim sangat lembut sehingga sangat lightweight, setuju. Mudah diserap oleh kulit, setuju juga. Tapi setelah baca ini, aku ngerasa kayaknya ini memang bisa jadi option kita untuk sunscreen, karena dia tuh emang bener nyerapnya tuh cepat banget dan lightweight banget. Terus dia juga nggak kayak mengganggu warna foundation, karena waktu dia ketutup foundation dia bener-bener ya hilang aja si white cast atau si pink castnya itu juga yang nilai plusnya sih menurut aku. Jadi kayaknya dari aku pribadi aku akan tetap pakai ini tipis-tipis ke semua talent-talent aku atau klien-klien aku sebelum aku tutup dengan foundation, karena biasanya kan selama ini aku selalu pakaiin Skin Aqua UV Protection untuk talent-talent aku. Tapi sekarang tuh dengan tekstur yang hampir-hampir mirip, aku sedikit lebih suka si Dewy Cell ini sih. Karena ternyata dia bisa nutup pori-pori, walaupun tadi terbuktinya cuma di BB Cushion ya kan. Cuma kayaknya aku jadi lebih suka si Dewy Cell ini sih bener daripada si Skin Aqua. Oke, untuk pembahasan Dewy Cell kali ini sampai sini dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay sampai di akhir video. Kita ketemu lagi ya hari Senin. Dadah!